Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Salsabila dari kelas 11 MIPA 2 ingin memaparkan materi tentang pelajaran fisika yang saya pahami di semester 2 ini dari gelombang sampai ke alat optik. Definisi gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media. Perbedaan gelombang dan getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda melewati titik kesetimbangan. Sementara gelombang adalah suatu gangguan yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Tiga pembagian jenis gelombang yaitu berdasarkan arah getar itu ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contoh gelombang bunyi. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang cahaya pada gelombang tali. Selanjutnya berdasarkan amplitudo gelombang. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh pada gelombang tali. Selanjutnya ada gelombang diam, dan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berdasarkan simpangan maksimumnya terbentuk berdasarkan medium rambatnya. Itu ada dua, gelombang mekanik contohnya gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik contohnya gelombang cahaya. Ciri-ciri gelombang bunyi ada bunyinya, membutuhkan medium rambat, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dan dapat dilenturkan. Rumus frekuensi pipa organa terbuka adalah tabung yang kedua ujungnya terbuka, sehingga pada kedua ujung pipa selalu terbentuk perut gelombang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pola gelombang longitudinal pada kedua ujung merupakan renggangan, dan ini rumusnya. Frekuensi pipa organa tertutup adalah tabung atau pipa yang salah satu ujungnya tertutup, sedangkan ujung yang lainnya terbuka. Bentuk tabung yang memiliki bagian ujung yang tertutup akan membuat gelombang selalu terbentuk simpul, karena udara ini tidak bebas bergerak dan sebaliknya. Dan ini rumusnya. Selanjutnya, intensitas bunyi adalah besar sejumlah energi yang berpindah tiap satuan luas dan waktu. Diketahui bahwa energi persatuan waktu sama dengan daya, sehingga persamaan atau rumus intensitas bunyi sama dengan daya dibagi luas. Rumusnya yaitu I sama dengan P per A sama dengan P per 4 Pi per 4 Pi R kuadrat. Taraf intensitas bunyi antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran dengan rumus TI total sama dengan TI plus 10 log N. Efek Doppler adalah fenomena naik atau turunnya frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pengamat saat sumber bunyi tersebut bergerak mendekati pengamat atau menjauhinya. Peristiwa ini ditemukan oleh ilmuwan asal Austria yaitu Christian Doppler. Pada penelitiannya, Doppler menggunakan detektor penangkap frekuensi sumber bunyi. Saat ia bergerak relatif mendekati sumber bunyi, ternyata detektor akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan saat ia bergerak menjauhi sumber bunyi. Itulah mengapa gejala naik atau turunnya frekuensi bunyi diistilahkan sebagai efek Doppler. Rumusnya seperti ini. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dirasakan oleh mata manusia, terdiri atas perubahan medan magnet dan perubahan medan listrik yang saling tegak lurus dan merambat lurus. Karakteristik cahaya tidak perlu medium, termasuk gelombang transversal merambat lurus dengan laju. Karakteristik cahaya dapat mengalami interferensi, difraksi, polarisasi, refleksi, refraksi, dispersi, seperti yang digambar. Jenis interferensi ini dapat disebabkan perbedaan fase cahaya yang melewati dua celah yang ada. Cahaya yang melewati dua celah sempit membentuk gelombang yang gabungan yang bercampur. Kisi difraksi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang yang terdiri atas banyak celah sempit dengan jarak sama pada permukaan datar, dan ini rumusnya. Polarisasi adalah sebuah teori atau konsep yang sangat jelas bermula pada ilmu sains yang mengikut sertakan magnet, radiasi, dan cahaya untuk melakukan pergerakan menuju tujuan yang ditentukan. Ini gambarnya. Selanjutnya masuk ke alat optik, lensa cembung. Jenis lensa di bagian tengah lebih tebal dibandingkan dengan tepi. Bagian di belakang lensa maka sifatnya nyata. S aksen sama dengan plus, nyata di belakang lensa atau terbalik dapat ditangkap layar.
S aksen sama dengan min maya. Semu di depan kaca atau tegak dapat dilihat mata. Rumusnya 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada tepi. Lensa cekung bersifat divergen. Lensa cekung disebut juga lensa negatif. Sifat bayangan selalu maya, tegak diperkecil. Rumus kayak lensa cembung tadi. Ini perbedaan bentuknya. Mata adalah alat optik tercanggih yang ada dan dimiliki manusia. Sifat bayangan yang dibentuk oleh mata nyata, terbalik, diperkecil. Mata memiliki banyak bagian seperti kornea, pupil, iris, lensa mata, dan retina. Penyakit pada mata ada cacat mata miopi atau rabun jauh dan rabun dekat atau hipermetropi. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda atau objek yang sangat kecil. Ciri-ciri mikroskop mempunyai lensa objektif dan lensa okuler. Dapat diatur untuk melihat bayangan dengan mata tak berakomodasi. Lensa okuler bertindak sebagai lup. Perbesaran sudut mikroskop semakin besar bila panjang fokus lensa okuler semakin kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dan okuler pada mikroskop bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Maka bayangan akhir yang dibentuk adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Lup atau kaca pembesar digunakan untuk melihat benda kecil kasat mata. Sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Terdiri menjadi dua, yaitu tak berakomodasi dan berakomodasi. Kalau berakomodasi itu sifat terbentuk sejajar. Letak benda tepat di fokus, letak bayangan titik jauh, dan min maya. Sementara kalau berakomodasi itu sifat bayangan meruncing. Letak benda kurang di fokus, letak bayangan di titik dekatnya plus nyata. Selanjutnya masuk ke teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang jauh agar tampak lebih jelas dan lebih besar. Dibagi menjadi dua, teropong bintang dan bumi. Teropong bintang bersifat maya. Bayangan yang dibentuk maya, terbalik, diperbesar. Digunakan untuk melihat benda-benda di langit. Rumus perbesaran angulernya M sama dengan B/A. Teropong bintang memiliki dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif yang berada di depan dan menerima cahaya langsung dari objek, sedangkan lensa okuler yaitu lensa yang berada di dekat dengan pengamat. Teropong bumi untuk mengamati benda-benda yang jauh dari permukaan bumi. Sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Jenis lensanya yaitu objektif, okuler, dan lensa pembalik. Sekian paparan materi yang saya ketahui di pelajaran fisika semester 2.